pekan ini alhamdulillah kita masuk ke pekan ke-13, yaitu membahas akuntansi penyusutan dan impairment, ya, impairment. Nah, jadi kalau kita lihat di situ nanti masih ada lagi materi mengenai depresi, kemudian amortisasi di sana ya. Bukan amortisasi nanti ya, kalau ini habis ini mungkin depresi dan revaluasi ya. Tapi bukan ini kita fokus untuk akuntansi penyusutan dan impairment, ya. Dan saya yakin teman-teman sudah baca slide, sudah baca bukunya Pak Geso chapter 11, sudah nonton video saya. Saya tadi lupa, mungkin teman-teman sudah di-share sama Pak Lutfi juga ya, video-video yang banyak juga tuh, tentang penyusutan banyak tuh ya, dari luar juga tuh, bisa ditonton juga tuh, menarik ya, buat menambah wawasan teman-teman semua. Oke, seperti biasa, saya akan resume dulu materi mengenai akuntansi penyusutan ya. Di pekan ini, bentar. Apa sih bedanya penyusutan sama impairment? Terlihat nggak, Mbak, Mas? Terlihat, Pak. Terlihat. Oke. Bentar ya. Oh ya, Mbak Stephanie ada nggak nih? Hadir, Pak. Nah, Mbak Stephanie ada berhutang sama saya tuh. Katanya mau ngasih Oh iya, Pak. Oh, Mbak. Itu, Pak. Apa? Kendaraan itu kan untuk transportasi ya, Pak? Terus? Tapi kendaraan itu ada yang lucu, Pak. Itu namanya kendaraan apa, Pak? Masa ada yang lucu? Kendaraan Ada, yang Pak. rodanya berapa? Rahasia dong, Pak. Oh, rahasia. Waduh. Pokoknya Oh, kendaraan, ya, Pak. Kendaraan lucu. Apa ya? Becak nggak lucu. Bemo. Helikopter. Kendaraan yang ketawa kali ya. Ini pasti pertanyaannya apa nih? Jebakan ya. Kendaraan han. Ada nggak ya? Kalian bisa nggak membantuin saya? Ayo. Ini kan kalian belum tentu bisa juga kan? Kendaraan yang bisa lucu. Tidak bisa nggak? Mas Fadel bisa nggak? Fotonya di London loh, keren banget. Tahu, Pak. Tenane apa ya? Saya nyerah deh, Mbak Steve. Kendaraan bisa lucu, kendaraan apa? Kendaraan pelawak sih. Bukan, Pak. Kendaraan lucu itu kereta api, Pak. Kenapa lucu? Kan ada lagunya, Pak. Naik kereta api, cute, cute, cute gitu, Pak. Ih, pintar banget nih saya. Oke, bisa membuat saya tertawa. Oh gitu ya, kok saya nggak kepikiran sih ya. Oke, makasih Mbak Steve ya, sangat menghibur. Ini saya kasih tambahan poin buat leluconnya. Ada yang mau ngelucu nggak menghibur saya dan teman-teman? Mana yang suka ngelucu katanya selain Mbak Steve? Mas Akta bisa ngelucu nggak nih? Bagus, Pak. Bagus tuh, suka ngelucu. Oh dulu, tapi sekarang pandemi dia agak berubah dia. Mana Mas Bagus? Here, Pak. Nah, coba Mas. Coba apa, Pak? Give us your joke. Oh. Wah, enggak bisa, Pak. Baru ini. Jangan gitu dong. Libur, Pak, libur. Oh, sekarang kuliah libur ini sih. Liburnya udah kemarin.
Kalau nggak lucu malah saya kurangi nilainya loh. Waduh. Tega banget nih Pak, nilai udah pas-pasan dikurangi. Gimana dong? Wah, di sini panas banget ya. Saya sengaja nggak nyalain kipas angin. Saya takut kena tiba-tiba demam nggak karena lu nggak kenapa tuh. Habis gimana kipas angin. Tapi tenang aja ya, saya bukan COVID ya. Saya sudah tes. Tapi tesnya tes yang antigen gitu deh. Kalau tes antigen negatif saya udahlah nggak usah PCR toh. Saya baik-baik aja insya Allah. Oke, Mas Bagus nggak mau ngelucu. Wes, kalau nggak mau ngelucu ya saya langsung mulai kuliah nih. Oke, saya langsung mulai yang serius-serius nih ya. Oke, apa bedanya penyusutan sama impairment? Ada yang bisa jelasin enggak? Sebelum saya tanya. Ding 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 ding. Ding 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 ding. Oke, pada diam. Saya tanya deh, Mas Yuda. Ya, Pak. Mana Mas? Menurut Mas Yuda itu impairment sama penyusutan itu sama nggak sih? Kalau penyusutan itu proses akuntansi dalam pengalokasian biaya aset berwujud dengan cara sistematis dan rasional selama periode yang diharapkan mendapat manfaat dari penggunaan aktivitas tersebut. Ya itu definisi tertulisnya seperti itu. Nggak usah yang tertulis itulah, yang Anda pahami aja. Penyusutan itu apa, impairment itu apa gitu ya. Kita nggak harus apal kata per kata ya. Yang penting substansinya paham nggak, Mas Yuda? Apa sih yang membedakan antara penyusutan dan impairment? Nah, dengan kata-kata sendiri coba. Kalau impairment penurunan nilai. Nah, penurunan nilainya ini karena apa? Ada ini carrying amount yang melebihi recoverable amount. Nah, bagus. Kita bandingkan recoverable amount dengan carrying amount. Ketika recoverable amount-nya lebih rendah atau lebih tinggi? Lebih tinggi. Lebih rendah. Lebih rendah ya. Ketika lebih rendah, maka berarti carrying amount-nya perlu disesuaikan. Itu namanya impair. Terjadi impair. Itu ya, Mas ya. Dan itu poin bagus ya. Maksudnya Anda berusaha menjawab tanpa kata-kata yang ada di buku itu ya. Bagus. Mas Yuda. Kemudian kalau penyusutan itu seperti apa sih, Mbak Shinta? Hadir, Pak. Oh iya, gimana Mbak Shinta? Yang penyusutan ya, Pak. Jadi kalau penyusutan itu tuh kayak penurunan nilai manfaat dari aset tetap tersebut pada setiap tahunnya. Jadi misal setelah 1 tahun dipakai itu nanti kan bakal berkurang nilai manfaatnya dari tahun awal sampai ke masa manfaatnya habis. Jadi kayak gitu Pak intinya. Oke, bagus, bisa menjelaskan dengan kata-kata sendiri, bagus. Kemudian itu kan tadi perbedaannya ya. Intinya kalau penyusutan itu pasti terjadi tiap tahun ya, wajib kudu mesti ada penyusutan ya. Tapi kalau impairment itu tidak pasti ya, belum tentu tiap tahun terjadi impairment ya, karena kita lihat membandingkan antara carrying amount, apa itu carrying amount, nilai buku dari aset tetap itu ya, yaitu original cost atau harga perolehan awal dikurangi akumulasi penyusutan, itulah carrying amount. Dibandingkan dengan recoverable amount. Apa itu recoverable amount? Nah, tak tanya dulu. Apa yang dimaksud dengan recoverable amount? Mas Fahmi. Iya, Pak. Apa, Mas? Recoverable amount itu. Mohon maaf, Pak. Suaranya terputus-putus, Pak. Oh, gitu. Yang Mas Fahmi ketahui tentang recoverable amount itu apa? Mana, Pak? Recoverable amount. Ini, Pak. Recoverable amount itu jumlah yang lebih besar antara fair value dengan value in use, Pak. Nilai yang digunakan sama fair value-nya, Pak. Oke, bagus. Perbandingan itu ya, Pak.
mana yang lebih tinggi antara fair value, tapi nggak cuma fair value setelah dikurangi cost to sell ya, cost to sell, setelah mengurangi biaya untuk menjual ya, dibandingkan dengan value in use. Dibandingkan dengan value in use, apa tuh value in use? Nilai sekarang dari cash yang akan diterima atas keberadaan aset tetap kita ya. Itu yang namanya value in use. Kita bandingkan yang lebih tinggi, itulah kita pakai sebagai recoverable amount. Gitu ya. Makasih Mas Fahmi ya. Oke, kemudian Mbak mana nih Mbak. Habis nggak ada yang mau ini tak tanya ini. Ntar kalau ada mau nanya nanti saya kasih kesempatan ya. Ini saya mau mereview dulu. Mbak Salma, mana Mbak Salma? Ada, Pak. Ya, Mbak Salma, kalau menurut Mbak Salma, dampak yang ditimbulkan oleh adanya beban penyusutan maupun yang ditimbulkan oleh loss on impairment ini terhadap laporan keuangan sama nggak? Bentar, Pak. Ayo. Sama nggak, Mbak? Anda ingat-ingat aja kalau ada penyusutan itu air jurnalnya seperti apa, kan dari sini kelihatan kan yang terdampak itu laporan mana saja. Kemudian kalau ada loss on impairment itu yang jurnalnya seperti apa, yang terdampak laporan mana saja Anda lihat, gitu kan, kelihatan. Ya? Lupa. Lupa? Mas Aulia Rahman. Iya, Pak. Ya, gimana Mas? Mas Aulia ingat kan ya, kalau ada penyusutan itu nyatanya gimana, dan kalau ada impairment nyatanya seperti apa, kan akan dari situ teman-teman bisa menyimpulkan, oh dampak terhadap laporan keuangan itu, laporan keuangan yang mana sih yang terdampak dengan adanya penyusutan maupun impairment. Ya, Mas Aulia? Sebentar. Coba kita tuntun pelan-pelan. Kalau terjadi penyusutan itu yang terdampak apa laporan keuangannya? Kalau terjadi penyusutan itu udah mengurangi nilai buku aset, Pak. Betul. Kemudian apa lagi? Terus itu kan mengurangi nilai buku aset karena di kreditnya ada akumulasi penyusutan aset tetap ya. Dia akan mengurangi nilai buku aset betul. Kemudian debitnya apa? Oke. Kita tinggal dulu. Mbak Amalia. Nah, Mbak Amalia. Hadir, Pak. Gimana aja, Mbak? Udah lama nggak ketemu saya, Mbak? Udah lama nggak ke ruangan saya? Nggak pernah ya. Gimana, Mbak Amalia? Penyusutan itu dampaknya gimana? Kalau penyusutan itu nambah akumulasi depresiasi, Pak. Oke, terus selain itu apa? Mengurangi net income. Ya, that's exactly what I mean. Ya, kan dia menambah beban, ya. Debitnya kan beban, otomatis dia akan mengurangi net income. Nah, you've got point. Bagus, Mbak Amelia ya. Gitu ya, Mas Aulia, Mbak Salma. Itu dari sisi penyusutan. Kemudian kalau impairment dampaknya seperti apa? Mas Aditya Rizky Fauzi.
Iya, Pak. Ya. Gimana, Mas? Kalau ada impairment juga sama, Pak. Sama gimana? Itu menambah beban. Nah. Sama kayak penyusutan, Masnya. Itu menambah beban dan mengurangi net income juga. Betul, menambah beban otomatis mengurangi net income. Kemudian di sisi lain itu kan dari sisi debitnya doang tuh. Itu baru dari sisi debit tuh, Mas. Oh iya, itu. Ini apa? Kalau kreditnya kan diakumulasi depreciation. Nah, berarti artinya apa? Mengurangi nilai buku aset tetap. Ya. Ya, Mas ya. Jadi itu ya, Pak. Baik penyusutan maupun impairment dampaknya sama nih terhadap laporan laba rugi maupun terhadap laporan posisi keuangan ya. Di laporan laba rugi akan menambah beban otomatis mengurangi net income. Di laporan posisi keuangan dia akan menambah akumulasi penyusutan otomatis mengurangi nilai buku aset tetap. Dampaknya sama, tapi kenapa harus dibedakan ya? Apakah memang ada perbedaan penyajian di laporan laba rugi antara penyusutan dengan impairment? Mbak siapa di sini? Mbak Naiken, Mbak Niken, mana Mbak Niken? Iya, Pak. Nah, gimana, Mbak? Ada perbedaan nggak penyajian laba rugi antara beban penyusutan dan loss on impairment? Perbedaannya mungkin kalau di penurunan nilai itu loss on impairment itu masuk ke other income and expense. Kalau yang depresiasi itu masuk ke beban. Gimana ya, Pak? Beban operasional gitu ya? Iya. Beban utama lah. Bagus itu, Mbak Niken ya. Ya, itu ya. Jadi bedanya gitu. Dia beda di penyajian saja, tapi secara dampak dia akan sama ke laporan keuangan. Satu ya. Ini saya coba mengajak teman-teman untuk menganalisa ini kenapa sih perlu dibandingkan ya. Kemudian kedua, ada lagi nih perbedaan antara impairment sama depresiasi. Yang tahu nggak? Mas Erlan deh. Biasanya Mas Erlan punya ide-ide cemerlang. Ini Mas. Iya, Pak. Kenapa, Pak? Saya lagi makan ini, Pak. Waduh, lagi makan ngajak-ngajak jadi Mas parah ini. Lagi makan saya nggak diajak lagi. Iya, Pak. Makan, Pak. Belum sarapan ya, Mas ya? Iya, belum sarapan, Pak. Kenapa, Pak? Ganggu makannya nggak nih? Nggak apa-apa, Pak. Oke. Paling nggak bisa on cam aja, Pak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, saya sih santai sambil makan nggak apa-apa ya. Iya, Pak. Mas Erlan bisa ngasih penjelasan lagi Mas perbedaan antara impairment dan depresiasi? Perbedaan antara impairment dan depresiasi ya, Pak. Jadi kalau depresiasi itu kan alokasi biaya secara konsisten antara periode ke periode selanjutnya, Pak. Tapi kalau impairment itu kan dia itu enggak selalu terus-terusan kayak depresiasi yang tiap tahunnya itu disusutkan, tapi dia menilai apakah aset kita itu mengalami penurunan nilai di antara kondisi pasar yang ada. Jadi dibandingkan Pak antara aset yang kita punya dengan aset perusahaan lain, misalkan apakah teknologi mereka lebih canggih atau lebih efisien dibandingkan aset yang kita punya. Nah, jika itu terjadi, itu bisa diperkirakan terjadinya impairment di aset kita, Pak. Karena baca PSAK 48 kayaknya. Ya, Pak. Terus. Nah, karena aset kita itu jauh kapasitas dan kualitasnya dibandingkan aset perusahaan lain atau aset yang ada di pasaran secara umumnya, Pak. Jadi bisa diakui penurunan nilai dari aset tersebut, baik itu yang dikarenakan keusangan atau karena kondisi pasar yang lebih baik atau karena kondisi teknologi yang lebih baik, Pak. Mungkin jawabannya seperti itu, Pak. Nggak apa-apa, menambahi penjelasan seperti itu. Bagus, Mas Erlan ya. Nah, silahkan lanjutin makan dulu. Mohon maaf. Ada lagi nih ya Mas ya, Mbak. Perbedaan penyusutan dan impairment adalah kalau impairment suatu saat dia akan ada namanya recovery. Betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Ragu-ragu. Ada nggak recovery impairment? Ada kan? Tapi kalau recovery terhadap penyusutan ada nggak? Nggak ada dia. Penyusutan udah selesai ya. Even ketika ada penyesuaian tarif penyusutan pun tidak berlaku retrospektif, tapi hanya berlaku prospektif. Ya, ketika tarif penyusutannya berubah, hanya mempengaruhi penyusutan tahun berjalan dan ke depan, tidak mempengaruhi penyusutan yang sudah kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya. Ya,
Jadi itu bedanya penyusutan tidak akan mengalami recovery, sementara kalau tadi yang impairment suatu saat ada recovery ketika ternyata recoverable amount-nya lebih tinggi dari carrying amount. Tapi ada batasnya ya, sebatas semaksimal nilai buku sebelum ada impairment, tidak boleh melebihi itu, kan gitu ya. Itu kalau adanya recovery. Itu ya teman-teman semua ya, saya coba memberikan resume buat teman-teman membedakan antara penyusutan dan impairment. Nah, baru kita masuk nih teknisnya. Penyusutan itu ada beberapa metode. Mas Amrul. Hadir, Pak. Mas Amrul, Anda kenal kan ya di penyusutan itu ada berapa metode, Mas? Ada 3, Pak. Benar. Iya, ada 3, Pak. Apa aja kalau 3? Activity method, straight line method, sama pembebanan menurun atau kecepatan, Pak. Oh, ada kelompokan itu. Bagus, nggak apa-apa. Secara umum seperti itu. Kemudian kalau di activity itu bisa dibagi lagi menurut apa? Menurut jam ya, Pak. Betul. Terus? Satu lagi. Menurut unit produksi. Iya, unit produksi, Pak. Kemudian kalau yang pembebanan menurun, apa Mas? Dibagi lagi ada nggak di situ? Pembebanan menurun di breakdown lagi ada 2, sum of the years digit sama declining balance. Oke, bagus. Saya sekarang beralih ke siapa lagi nih? Mbak Triana. Iya, Pak. Mbak Triana? Mbak Triana ada di mana? Di rumah, Pak. Oh, di rumah sama dong kita. Kok nggak ketemu sama-sama di rumah padahal? Rumah kita berbeda, Pak. Oh, berbeda. Yalah, kalau sama jadi anak saya nanti. Oke. Mbak Triana. Ya, Pak. Apa sih sebenarnya reasoning yang mendasari gini? Kok ada penyusutan yang namanya garis lurus, ada penyusutan yang pembebanan menurun, itu sebenarnya filosofinya apa sih kok bisa beda-beda gitu? Kenapa nggak udah satu metode ada aja, udah kita sepakat metodenya pokoknya ini dibikin prorata semua biar gampang. Kenapa sih ada metode yang secara umum itu bisa bervariasi seperti itu? Kan pasti ada alasannya dong, karena kan argumentasi orang kan bisa beda-beda nih. Gimana, Mbak? Kalau metode garis lurus dikurangi residual value. Kalau yang metode yang lainnya tuh seperti yang metode declining balance, nggak ada dikurangi residual value. Mohon maaf, Mbak. Kalau itu teknis ngitungnya ya. Itu teknis ngitungnya. Saya belum ke sana. Saya baru nanya kira-kira filosofinya apa sih? Kenapa harus ada metode garis lurus? Kenapa ada metode yang pembebanan menurun? Itu sebenarnya kenapa? Sangat kontras kan ini. Apa filosofi yang mendasari kedua metode itu sebenarnya? Ada di video saya, kalau nggak salah. Ingat nggak, Mbak Triana? Lupa. Oh, lupa. Nggak apa-apa. Ada ingat nggak? Ayo, teman-teman. Jadi jangan hanya kita menghafal ada garis lurus tadi, tapi kenapa harus ada garis lurus? Kenapa harus ada pembebanan menurun? Ayo. Kan pasti ada alasannya dong. Ingat nggak? Di video saya ada loh. Masa nggak ada ingat sih? Sudah ada nonton loh. Izin, Pak. Silakan, Mas Abinsa, monggo. Kalau misalkan tentang metode penyusutan ini didasarkan pada asetnya, Pak. Misalkan untuk metode yang garis lurus. Nah, untuk metode garis lurus ini biasanya asetnya itu berupa barang yang digunakan atau tidak digunakan itu akan berkurang nilainya, Pak. Contohnya kayak gedung itu kan misalkan kita nggak gunain atau digunain kan tetap bakalan menurun. Nah, kalau misalkan metode yang berdasarkan aktivitas itu misalkan kita contohkan itu motor, Pak. Motor itu kan dengan kilometer kan, Pak. Jadi misalkan motor itu tidak digunakan, maka nilainya tidak akan menurun. Dan motor itu akan menurun ketika digunakan saja, Pak. Bagus, itu perbandingan yang sangat bagus sekali dari Mas Abinsa ya. Ini saya tambahin ya, filosofinya di samping tadi yang dijelasin Mas Abinsa, kalau namanya saldo, garis lurus itu artinya ya
pembebanannya akan sama tiap tahun karena alasannya tadi kata Mas Binsa, diantaranya asetnya memang sifatnya dia nggak dipakai akan tetap menurunnya akan sama, akan menurun terus nilainya kan, sama penurunannya ya. Tapi misalkan Mas Binsa ngasih contoh motor, ya motornya kalau nggak dipakai apa terus nggak disususkan. Nah, justru kalau dia punya motor, maksudnya motor nggak dipakai ya ini. Kalau dia punya motor, biasanya kecenderungan dari kita adalah kalau punya kendaraan yang masih baru kita akan suka reyen, betul nggak? Ayo, yang suka punya motor baru kan langsung pakai terus tiap hari gitu ya. Nah, di tahun-tahun pertama perusahaan yang punya aset tetap demikian juga dia akan banyak menggunakan aset tetap yang baru itu. Sehingga di tahun-tahun pertama, di tahun-tahun awal, tahun 1, tahun 2 dia penyusutannya lebih banyak dibanding tahun-tahun setelahnya. Itu namanya pembebanan menurun. Itu filosofinya gitu ya. Ada di video saya, ingat nggak ya? Jadi karena memang asumsinya perusahaan itu akan cenderung menggunakan aset tetap yang baru itu secara terus-menerus, namanya juga anyar ya, anyar nih, mumpung anyar nih, pakai terus ya. Jadi penyusutannya akan banyak di tahun pertama. Setelah ke sana dia akan biasa saja ya. Jadi sifat asetnya seperti itu ya, Mbak, Mas, antara teman mengapa aset tetap itu ada yang disusunkan dengan garis lurus ya, ada yang tadi activity misalkan memang benar-benar saklek ya, rigid dengan jam penggunaan maupun unit produksi yang dihasilkan, atau berdasarkan pembebanan menurun. Di awal-awal dia banyak pakai karena perusahaan cenderung menggunakan aset baru secara masif di awal-awal kepemilikannya. Gitu ya. Ini penting sekali teman-teman supaya pahami kenapa ada beberapa metode itu. Ya. Oke. Kemudian satu lagi yang ingin saya ringkas adalah mengenai perhitungannya. Ya. Kalau metode garis lurus kan gampang ya. Coba tadi habis ini Mbak Dinda. Mana Mbak Dinda? Hadir, Pak. Ya, Mbak Dinda. Kalau metode sum of your digits itu gimana, Mbak? Jadi metode sum of your digits itu dia nanti ada per-pernya gitu, Pak. Ada maksudnya? Pembilang dan penyebutnya, Pak. Ya. Terus kenapa tuh? Filosofinya apa tuh? Yang jadi pembilangnya itu kita kan misalnya ada ini Pak, masa manfaatnya 5 tahun. Nah, berarti nanti cara menghitung penyebutnya itu bisa dihitung melalui 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 itu, atau menggunakan rumus deret N dalam kurung N plus 1 per 2. Deret apa, Mbak? Deret deret aritmatik atau deret geometri gitu? Aritmatik, Pak. Betul sekali, aritmatik atau deret hitung ya. Oke. Pakai rumus itu aja, nanti kalau 10 tahun Anda capek tuh untuk 10 tambah 9 tambah 8. Ya, terus gimana, Mbak? Nah, terus itu kan tadi yang Mbak Dinda sebutkan kan tadi yang penyebutnya ya. Nah, pembilangnya gimana? Pembilangnya yaitu Pak, misal tahun pertama berarti dia 5. Ya 5 itu maksudnya apa? Berarti kan di awal tahun ya Pak. Berarti tinggal 5 tahun lagi. Usianya masih 5 tahun lagi, gitu ya? Ya, usianya masih 5 tahun lagi. Oke. Terus nanti misalkan dia angkanya itu apa? 450, berarti 450 dikali 5 per 15 begitu Pak. Ya sekarang kita bicara tentang makasih Mbak Dinda ya. Oke, jadi sama dulu itu ya ada pembilangnya itu atau angka yang di atas merupakan sisa dari usia dia ya. Kalau di tahun pertama itu sisanya ada 5 tahun, 10 tahun gitu ya. Kemudian di tahun kedua dikurangi 1 tinggal 4. Tahun ketiga tinggal 3, tahun ketiga tinggal 2, 1 gitu ya. Itu kalau asumsinya di awal tahun semua. Nanti yang agak berbeliat, ya agak ribet ketika pengadaan aset tetapnya itu tidak di awal tahun, di parsial tahunnya itu, di pertengahan, yaitu memang harus menggunakan fraksional pecahan-pecahan yang ada penjelasan juga di PPT ya. Nah, kemudian penyebutnya adalah menggunakan deret ukur ya. Deret ukur lagi, deret hitung dari usia manfaat tersebut. Misalkan N-nya adalah 10, maka dengan menggunakan deret hitung, maka N kali N plus 1 dibagi 2. N, ya.
Itu akan ketahuan di sana ya. Oke, itu tentang sum of your digits. Kemudian terakhir tentang double declining balance. Double declining balance itu gimana sih? Mas Ananta. Mas Ananta ada? Ya, halo. Halo? Ya. Ya. Ini Silakan Mas. Double declining method ya Pak. Jadi double declining ini sama aja kayak straight line. Cuma nanti pas penghitungannya itu kita kalikan dengan 2. Taruhnya kali 2 ya. Oke, misalkan saya punya ini Mas, punya aset usianya 8 tahun. Berarti kalau double declining balance tarifnya berapa tuh Mas? Apanya Pak? Saya punya aset tetap usianya 8 tahun nih. Gile. Kalau saya punya aset tetap usianya 8 tahun, tarif untuk double declining balance-nya berapa jadinya? Jadi saya 1/4. Betul sekali, 1/4. Kan kalau straight line method kan ini 1/8 ya. Dikalikan 2 berarti 2/8 sama dengan 1/4. Ya. Cuman dikalikannya kalikan berapa nih Mas? Yang dikaliin apa? Basis perhitungannya atau depreciable base-nya itu basis dikaliin perhitungannya apa? Book value-nya. Nanti dikaliin book value. Itu yang membedakan dengan penyusutan yang lain ya. Kalau yang lain kan bukan book value ya. Dia adalah original cost dikurangi salvage value ya, nilai sisa ya. Kalau ini book value jadi tiap tahun harus dia mengadjust book value-nya, dan book value di awal tahun itulah yang akan menjadi dasar perhitungan di penyusutan tahun berjalan untuk yang double declining balance. Seperti itu ya. Yang membedakan penyusutan double declining balance dengan metode yang lain. Makasih Mas. Siapa tadi? Ananta ya? Ya. Lagi makan juga ya Mas? Ya, es balon. Es balon. Saya enak ya makan es ya. Saya lagi nggak boleh minum es nih Mas. Anda miliki najen, saya jadi pengen. Ya gitu ya. Teman-teman ingat kalau dia menggunakan metode yang lain, mau activity, mau straight line method, mau sum of digit, itu basis perhitungannya selalu apa? Original cost dikurangi salvage value. Tapi ketika double declining balance, perhitungannya bukan itu. Dia selalu dikalikan book value, taruh book value awal tahun dia. Jadi selalu dihitung tuh book value awal tahunnya gimana. Caranya gimana? Harus memperhitungkan akumulasi penyusutan tahun sebelumnya gimana, disesuaikan terus, sehingga Anda harus temu angka book value di awal tahun itu berapa. Ya, akan berbeda basis perhitungannya. Dan yang membedakan kedua adalah di akhir tahun, misalkan tadi di akhir tahun ke-8, teman-teman tidak perlu lagi ngitung tarifnya tadi, misalkan 25% kali book value awal tahun, nggak perlu, tinggal melihat berapa sisa yang belum disusutkan, sehingga total dari akumulasi penyusutan itu akan sebesar selisih antara original cost dan salvage value. Wah, itu enaknya kalau double declining balance gitu di akhir tahun kepemilikan dia tidak perlu ngitung lagi, langsung sisanya berapa nih, tinggal berapa yang belum disusutkan, itu langsung dipluk, tahu di situ. Nanti ada contohnya ya. Oke, itu review dari saya teman-teman semua mengenai materi penyusutan dan impairment. Sekarang saya memberikan kesempatan buat teman-teman untuk bertanya sebelum teman-teman nanti mengerjakan latihan. Silakan. Jadi masih ada waktu sekitar masih banyak sampai jam 11:30 lah kita diskusi. Ayo, nanti Anda kasih kesempatan buat ngerjain soal 45 menit, 2 menit kita bahas. Ya, silakan ini. Mas siapa nih? Saya, Pak. Izin tanya, Pak. Berarti kalau di perusahaan itu menggunakan berbagai metode gitu, Pak? Enggak cuma satu metode untuk penyusutan asetnya? Atau gimana, Pak? Makasih. Nah, pertanyaan bagus ya. Jadi biasanya gini, Mas. Dia biasanya punya kelompok-kelompok sendiri, Mas. Misalkan untuk kelompok aset tetap dengan penggunaan yang sama, dia biasanya metodenya sama. Karena kan tadi seperti dijelaskan siapa tadi ya, kan sifat pemakaiannya kan sama nih Mas ya. Sifat pemakaiannya sama, maka ini kayaknya lebih tepat pakai straight line method karena saya nggak pakai nilainya akan turun nih. Pakai straight line method ya.
Pakai metode garis lurus dia lebih tepat. Tapi kalau sifat dari kelompok aset itu misalkan dia akan dipakai banyakkan di awal-awal tahun nih, maka dia bisa milih nih apakah pakai double declining balance atau pakai sum of the year digits. Itu Mas. Jadi nanti kebijakannya tuh biasanya tertulis seperti itu ya. Secara umum perusahaan sih boleh-boleh saja karena kalau di IFRS kan dia tidak mengekang ya harus satu metode ya. Dia yang jelas digunakan apa secara konsisten. Ya misalkan untuk mesin ini dia pakai garis lurus kayak garis lurus terus. Misalkan untuk gedung dia pakai garis lurus terus misalkan gitu secara konsisten ya. Untuk kelompok aset tetap yang sama ya. Bisa jadi sangat bervariasi Mas, teman dilaksanakan secara konsisten. Itu saja sih Mas Bagus ya. Oke Pak, terima kasih. Tapi untuk aset yang untuk bergerak melekat yang sama itu harusnya sama. Misalkan gini, pesawat terbang ya atau mobil. Mobil itu kan mungkin bagiannya beda-beda ya. Ada yang mungkin rangkanya itu masa manfaatnya berbeda dengan mesinnya. Yaitu bisa disusutkan berbeda tersendiri asalkan memang nilainya signifikan dan nilai manfaatnya benar-benar terlihat berbeda. Tapi kalau secara umum nilai manfaatnya sama ya nggak usah dipisahkan penyusutan per komponen gitu ya. Bagus Mas Bagus. Nah, bagus pertanyaan dari Mas Bagus. Makasih Mas Bagus ya. Oke. Ya, Pak. Ada lagi silakan, monggo. Tanyalah. Izin bertanya, Pak. Siapa nih? Mas Freddy, Pak. Oh, Mas Freddy. Apa kabar Mas Freddy? Alhamdulillah, Pak. Salam 01 ya. Ini dingin, soalnya MU di atas, Pak, ini, Pak. Oh, gitu ya. Klasemen, Pak. Jadi Oke, gimana, Mas? Di metode declining balance ini berarti kita harus nyari yang straight line method dulu, Pak? Atau nanti misalnya di soal sudah diketahui, Pak? Ya, pertanyaan bagus. Tadi sebenarnya sudah saya singgung ketika tadi pertanyaan yang declining siapa Mas Ananta tadi ya. Jadi kalau otomatis Mas, misalkan Mas Freddy, misalkan saya kasih soal gini, aset tetap ini usianya 5 tahun. Otomatis kan Mas Freddy ngitung kan kalau 5 tahun pakai straight line method itu berapa persen tarifnya? 20%, Pak. Ah, 20% kan? Nah, double declining balance tinggal kalikan 2 gitu aja. 40%. Ya. Oh iya, Pak. Makasih, Pak. Itu baru ketemu tarifnya, Mas. Jangan lupa faktor yang dikalikan basis perhitungan penyusutannya berbeda ya. Kalau straight line method yang dikalikan adalah apa? Original cost dikurangi salvage value. Ya. Nilai perolehan dikurangi nilai sisa. Betul nggak? Kalau straight line method ya. Tapi kalau double declining balance bukan itu, tapi nilai bukunya. Nilai buku aset di awal tahun. Karena akan selalu berubah kan nilai bukunya. Seiring dengan bertambahnya penyusutan, maka nilai buku asetnya akan berubah sehingga pengalinya akan berbeda. Gitu ya. Yang membedakan straight line method dan double declining balance. Dan saya tambahin lagi di akhir tahun kepemilikan, tadi kayak contohnya tadi di tahun kelima, kita nggak usah ngitung lagi, tinggal lihat berapa yang belum disusutkan sih, itu langsung akan menjadi beban penyusutan di tahun itu. Karena nggak boleh melebihi dari perkiraan akumulasi penyusutan supaya salvage value-nya ini benar-benar akan tercermin di book value akhir tahun kepemilikan. Gitu ya. Demikian ya, Mas Freddy. Ya, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Mas. Ini baru memimpin klasemen langsung ketemu Liverpool. Gimana coba? Habis itu ketemu Piala FA lagi. Aduh, dua kali, Pak. Udah kemarin kalah sama City lagi. Udah, deg-degan aja isinya nih. Oke, silakan. Tadi biasalah obrolan laki-laki di sepak bola gitu ya. Izin, Pak. Silakan, Mas siapa nih? Mas Apta ya? Iya, Pak. Ya, monggo, Mas. Estimasi masa manfaat itu kan ditentukan berdasarkan estimasi aja gitu kan ya Pak ya. Nah terus kalau ternyata sampai masa manfaatnya itu habis tapi masih bisa digunakan, itu apa perlu diubah lagi gitu Pak masa manfaatnya? Bisa, sangat bisa. Ketika secara ekonomis mesin itu atau aset tetap itu masih bisa digunakan, berarti kita akan merevisi kan gitu Mas ya. Merevisi kebijakan penyusutan kita ya, misalnya di tahun kelima tadi ya, tahun kelima memang masih bisa digunakan 2 tahun lagi nih, berarti kita hitung lagi nih 2 tahun mendatang itu nilai sisanya berapa nih, bisa jadi nilai sisanya nggak seperti sekarang kan, nilai sisanya akan berubah, otomatis manfaatnya berubah, berarti nanti kita susutkan lagi
Di 2 tahun mendatang penyusutannya tarifnya tentu akan berbeda dengan 5 tahun yang sudah kita lalui. Sangat bisa. Ya. Kalau memang benar-benar secara ekonomis masih bisa digunakan ya. Tapi ingat ya, di akuntansi ini kan masa manfaat secara fisik dengan secara ekonomis kan berbeda ya. Jadi kita fokusnya adalah masa manfaat secara ekonomi, itu benar-benar bisa digunakan untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan. Baik, itu Pak. ya, Mas Apta ya. Oke, silakan. Tadi ada yang nyalain cam, nggak jadi. Siapa tadi? Ayo, Mas. Tanya, sebelum tak tanyain. Ini kalau nggak ada yang nanya, saya kasih kuis nih. Anda memilih nanya atau milih kuis? Ayo. Saya pengennya belajar aja, Pak. Nggak usah ada kuis, nggak usah ada ujian. Enak nggak sih? Gimana, Mas? Enak nggak ya? Kuliah nggak usah ada, nggak usah ada kuis, nggak usah ada ujian. Enak banget ya? Enak, Pak. Enak, Pak. Tapi terus nggak lulus gimana dong? Jangan kalau lulus. Langsung wisuda, Pak. Langsung wisuda ya. Pengennya gitu ya. Nah, tapi itu hidupnya kurang seni lah, Mas. Jadi kan harus kalau ada pendaftaran ya nanti ada penyesalan. Pendaftaran kan di muka, penyesalan di belakang. Ya. Tapi kalau pendaftaran berarti ada kelulusan di akhir tahun, kan gitu ya. Oke, ini enak loh teman-teman. Saya nggak tahu nasib Anda kalau yang lulus tahun ini itu sudah ada jaminan kayaknya banyak kan Kementerian Keuangan ya, karena formasi Kementerian Keuangan di tahun ini akan dipenuhi semuanya dari lulusan PKN-STAN. Biasanya kan ada CPNS dari luar ya, tapi ini enggak semuanya dari PKN-STAN tahun ini. Cuma saya nggak tahu berapa orang. Itu aja. Udahlah, insya Allah mudah-mudahan Anda ditempatkan ya. Tempatkan kantor yang baik lah ya, semuanya juga baik ya. Kan nanti PNS kan juga gajinya lebih asik, Mas ya. Gaji pokoknya lebih banyak dari sekarang, sehingga kalau pensiun nggak seperti sekarang nih ya. Saya misalkan gaji segini, tunjangannya segini ya. Ketika pensiun langsung drop. Ini nih baru gaji doang, langsung dikali lagi 70% karena kali gaji pokok langsung habis. Makanya banyak PNS yang post power syndrome begitu ya, karena sewaktu berkuasa, sewaktu megang jabatan, sewaktu jadi PNS, penghasilan kita lumayan gitu ya. Begitu pensiun, habis kali 70%. Ya, gaji pokok langsung kali 70%. Makin tergerus habis, tunjangan 0. Nah, nanti tunjangan-tunjangan itu masuk ke gaji. Ya, sehingga ketika pensiun ya gaji ini yang jadi persentase untuk pensiunan kita. Jadi mudah-mudahan ke depan pensiunan untuk PNS itu lebih sejahtera ya. Itu ya teman-teman semua ya. Ini yang teman-teman yang orang tuanya PNS pasti tahu lah ya. Bagaimana suka duka jadi PNS ya. Oke, ya Mas, apa lagi mau nanya nih? Oh, Mas Apta itu ini wajahnya. Saya izin, tahu Pak. Ya, Mas Aditya. Ini kalau Mas Aditya nanya nih seru nih, jangan-jangan pertanyaannya susah lagi. Nah, ini Pak, mau diskusi sih, Pak. Oh, diskusi, oke. Kan dalam penyusutan kan banyak metode ya, Pak. Seperti metode aktivitas, metode penurunan pembiayaan, dan lain-lain gitu. Nah, kan tadi kan diketahui bahwa pemilihan metode itu kan berdasarkan aset, jenis aset, dan karakteristiknya. Nah, pertanyaan saya gini, Pak. Apakah mungkin suatu perusahaan itu menggunakan metode tertentu untuk laporan keuangannya gitu, Pak? Soalnya kan dari metode penyusutan kan bisa mempengaruhi net income dan asetnya gitu, Pak. Apakah mungkin suatu perusahaan itu menggunakan strategi metode gitu dalam laporan keuangannya gitu, Pak? Terima kasih. Bagus banget pertanyaannya. Itu yang kita sebut dengan apa coba? Yang kita sebut dengan apa coba? Earning management. Pintar sekali. Tadi siapa yang ngomong earning management? Saya, Pak. Siapa? Saya tuh siapa? Ayo ngomong. Fadil, Pak. Fadil. Oh, Fadil. Coba jelaskan, Mas, apa yang dimaksud dengan earning management? Setahu saya earning management itu bagaimana cara perusahaan untuk memanipulasi laporan keuangannya supaya terlihat baik sama investor gitu. Di antaranya dengan cara tadi memilih metode penyusutan, betul nggak? Iya, Pak. Ya, metode penyusutan tertentu kan akan berpengaruh ke net income-nya kan ya. Nah, itu yang kita sebut dengan discretionary earning management atau non-discretionary earning management. Yang mana nih? Kok saya jadi agak ketukar? Discretionary atau non-discretionary? Kalau metode penyusutan sudah dipilih, itu kan berarti jadi non-discretionary kan. Jadi sudah
Tadi taati angkanya, tapi di awal ketika dia milih metode itu jadi diskresi perusahaan gitu ya. Jadi diskresi dia akan metode A atau metode B kan gitu ya. Karena itu akan berdampak pada labanya. Kalau dia menggunakan metode straight line method, berarti earning manajemennya apa? Earning smoothing kan? Ya enggak? Betul enggak? Earning smoothing kan. Jadi labanya tuh kira-kira akan rata. Kenapa? Karena beban penyusutannya rata nih tiap tahun. Tapi kalau dia menggunakan metode yang pembebaran menurun, maka earning manajemennya adalah income increasing. Income increasing ya. Awal-awal dia sedikit, lama-lama dia akan tinggi. Ya, itu menarik Mas. Itu jadi salah satu alternatif topik KTT Anda tahun depan. Keren banget itu kalau Anda bisa nulis tentang pemilihan metode penyusutan dikaitkan dengan potensi earning management. Nah, itu sebenarnya sudah ada sih yang nulis kayak gitu, tapi kan Anda bisa aja nulis lagi di sektor lain yang belum pernah ditulis sama kakak kelas Anda. Itu kasih topik tuh KTTA. Gitu ya. Makasih Mas Fadil, Mas Aditya. Itu bagus ya. Itu adalah contoh-contoh yang membuktikan bahwasanya metode penyusutan atau kebijakan akuntansi perusahaan itu juga sebenarnya ujung-ujungnya akan berpengaruh kepada kualitas informasi laporan keuangan. Ya, kalau dia tujuannya benar-benar ingin earning management, ya dia bisa menggunakan itu. Metode penyusutan dia pilih, dan itu menurut saya sah-sah saja, karena asal dia terapkan secara konsisten, ya memang kebijakannya dia straight line method, ya berarti terjadi income smoothing. Nah, tapi apakah iya ketika dia menggunakan straight line method akan terjadi income smoothing, terjadi laba yang relatif rata? Nah, ternyata enggak Pak, ternyata ada faktor lain, karena yang berpengaruh pada laba kan enggak cuma penyusutan, ya enggak, ada beban-beban lain. Tapi penyusutan itu juga salah satu komponen yang penting yang dipakai oleh salah satu penemu siapa tuh ya, Kotari kalau nggak salah ya, Kotari apa Digidijo ya. Itu nanti teman-teman lihat ada metode earning management itu banyak banget ditulis dari Jones, Digidijo, ada Kotari ya, teman-teman baca itu banyak banget metode perhitungannya beda-beda. Nah, dan itu bisa Anda pakai buat KTTA Anda dengan salah satu metode earning management. Anda bisa nulis KTTA macam-macam. Nah, gitu ya teman-teman semua ya. Jadi santai. Banyak topik untuk KTT Anda dari akuntansi keuangan, bahkan lebih banyak daripada topik akuntansi pemerintah, karena lebih fleksibel kan, akuntansi lebih luas dibanding dengan akuntansi pemerintah. Oke, gitu ya. Makasih Mas Aditya dan Mas Fadil atas diskusinya ya. Ada lagi Mas, Mbak? Oke, ini jam 11.24, masih ada 6 menit lagi buat berdiskusi. Oke, ada yang mau nanya nggak? Apa sudah nggak sabar ngerjain latihan? Latihannya sudah muncul, ya. Sudah muncul kayaknya di Google Classroom. Sudah muncul belum sih? Kayaknya saya munculin 1 jam ya, atau 1 jam setelah. Belum ada Pak. Ya belum, makanya saya kasih waktu diskusi 1 jam supaya nanti Anda nggak fokus ngerjain soal dulu. Kita diskusi dulu ya. Kita diskusi dulu, baru nanti masuk ke pembahasan. Ada sekitar 40 menit nanti Anda ngerjain, habis sholat isoma nanti kita bahas ya. Saya sih pengennya nggak pengen ngasih Anda PR sebenarnya. PR-nya cukup yang ringkasan-ringkasan itu aja lah. Kalau ini selesai kita bahas, makanya teman-teman nanti siapkan semua, tinggal saya tunjuk nih, atau Anda ada volunteer nih Pak, saya mau mempresentasikan hasil saya. Ini yang kita bahas, bener nggak? Gitu loh ya. Kan untuk yang pekan ini soalnya sedikit, paling cuma 5. Anda bisa kerjakan dengan mudah lah, mudah-mudahan ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, nanti kita break aja dulu, kita tunggu. Soalnya akan muncul sekitar 11.30 ya teman-teman semua ya. Nanti langsung dikerjakan, nanti Anda bisa break waktu dulu sambil, nggak boleh sholat sambil makan ya. Yang sholat yang makan ini ya. Mau makan setelah sholat atau mau makan setelah sholat monggo aja ya. Tinggal Anda mau kopi atau bakdia. Makan dulu atau sholat dulu monggo aja ya. Yang penting kita jalankan program kita semaksimal mungkin. Oke teman-teman semua ya. Kira-kira nanti 11.30 soalnya akan muncul di Google Classroom, dan kita akan jumpa kira-kira 12.15 ya. Oke, selamat isoma, salam sehat, see you soon. Terima kasih Pak. Kalau yang mau live dari Zoom nggak apa-apa ya kalau mau hemat ya, tapi ini nggak saya batasin lagi, nggak terus nggak ada waiting room lagi. Tadi di awal aja ya, sekarang nggak ada.
Kita lanjutkan untuk pembahasan soal ya. Mohon maaf, saya terlambat ya. Ternyata sekarang dulunya jam 12 lebih banyak ya. Ibu tadi ke masjid naik sepeda, nggak bisa kencang, pelan-pelan aja. Ternyata di luar masih dingin. Oke, ini ada 5 soal. Ya, soal pertama itu menghitung penyusutan dengan berbagai macam metode ya. Berbagai macam metode untuk tahun 2020 ya. Ini menariknya adalah peralatannya itu dibeli di 2019 ya. Tapi yang ditanya penyusutan untuk tahun 2020. Paling yang perlu Anda waspadai adalah untuk penyusutan 2020 dengan metode jumlah digit tahun sama saldo menurun ganda. Ini karena agak unik ya. Kalau yang lain kan tinggal lebih mudah ya. Kemudian soal 2 juga hampir mirip dengan soal pertama. Ini malah di berbagai tahun ya, beberapa tahun mendatang juga dimintakan ya. Penyusutannya seperti apa. Kemudian soal 3. Nah, ini soal 3 ini variatif sekali nih soalnya ya. Jadi soal 3 itu ada konsep perolehan aset tetap ya. Kemudian ada konsep subsequent expenditure ya. Setelah diperoleh itu di tahun berikutnya ada pengeluaran aset tetap, kita berhitungkan atau tidak, itu akan mempengaruhi penyusutan gitu ya. Nah, kalau soal 4 ini juga macam-macam seperti soal 3 gitu ya, ada tambahan-tambahan biaya, ada replacement ya, ada komponen dari aset tetap yang diganti itu gimana nanti. Kemudian termasuk juga ada yang pertukaran itu gimana ya? Yang pertukaran di soal berapa ada pertukaran aset ya, situ ada pertukaran juga ya. Nah, oke. Siapa yang mau bahas duluan ini soal 1 siapa? Kita mau saya panggilkan. Saya Pak, nomor 1 Pak. Siapa nih, Mas Satria ya? Ya. Silakan Mas, di share ininya. Jawabannya ya. Ya. Belum bisa Pak. Belum dikasih akses. Oh iya, mohon maaf, lupa saya. Bentar. Dah, silakan. Baik, udah kelihatan. Dah. Yang pertama, kita diminta dengan metode garis lurus. Kalau pakai garis lurus itu nanti tiap tahunnya sama. Yang jadi basis depresiasinya itu harga dari mesin tersebut dikurangi nilai sisa, terus dibagi 10. Hasilnya 52.800.000 untuk tahun 2020. Kemudian untuk unit keluaran, basisnya itu sama dengan yang garis lurus tadi. Harga mesinnya dikurangi nilai sisa, kemudian dibagi perkiraan jumlah produksinya, masa manfaat produksi, gimana? Kapasitas produksinya. Kapasitas produksi. Ini estimasinya 480.000. Ya. Nah, kalau yang basisnya terus dibagi ini, nanti kita dapat cost untuk tiap 1 jamnya. Kemudian kita kalikan yang produksi selama 2020 itu ada 51.000 unit. Jadi kita dapat depresiasi untuk 2020-nya 56.100.000. Kemudian untuk yang C, yang jam kerja, itu sama dengan yang unit keluaran tadi, cuma tinggal diganti. Yang pernya ini estimasi jam kerja. Estimasi manfaat dari jam kerjanya itu adalah 50.000 jam. Kemudian pengalinya ini nanti selama jam kerja selama 2020 ada 5.300. Kita dapat 55.968.000. Kemudian yang jumlah digit tahun pakai yang rumus deret aritmatika tadi, N
kali N plus 1 dibagi 2. N-nya plus 1 bagi 2, kita dapat 55. Kemudian yang untuk menghitung yang selama depresiasi selama 2020, itu 10/55 dikali basis depresiasinya, dikali 4/12. 4/12 ini masuk ke yang 10/55 untuk menggenapkan 1 tahun sejak pembelian. Sehingga kita dapat ini 32 juta. Kemudian kan selama 2020 masih ada sisa dari Mei ke Desember. 8/12-nya baru ikut yang 9/55. Kita dapat 57.600.000. Di total selama 2020 kita dapat depresiasinya selama 89.600.000. Kemudian dengan yang saldo menurun ganda, kalau saldo menurun ganda basisnya itu sesuai nilai asetnya. Nilai aset perolehannya kan 558 juta. Kalau saldo menurun ganda, ininya 2 kali. Kalau slackline kan 10%, karena ini menurun ganda jadi 20%. Dikali 4/12. 4/12 selesainya sama dengan yang jumlah digit tahun ini, yaitu masih ikut yang 2019 biar genap 1 tahun. Kita dapatkan 37.200.000. Kemudian untuk yang kita hitung yang 2020 yang 8/12-nya ini, basisnya itu yang 558 juta dikurangi depresiasi setahun yang lalu, bukan yang ini, karena ini kan cuma 4 bulan. Kalau setahun penuh kan 12/12, jadi 1 kita nggak usah, karena perkalian 1 kita nggak usah masukkan, jadi langsung 558 juta dikali 20% sebagai pengurangnya ini, baru kita kalikan 20% per kali 8/12. Dapatnya 59.520.000. Kita totalkan, jadi totalnya 96.720.000. Udah, Pak. Paling banyak berapa? Yang mana, Mas? Yang saldo menurun ganda. Oke, sebelum saya komentari, ada yang berkomentar nggak teman-teman lain atas jawaban Mas Satria ini? Sama, Pak. Sama. Ada yang beda nggak? Ada komentar? Nah, nggak ada nih, bener nih. Coba yang ini, Mas, yang saldo menurun ganda. Ya, saldo menurun ganda, kenapa Anda ngalikannya gimana tuh? 558 Anda kurangi dengan penyusutan tahun sebelumnya itu Anda anggap 1 tahun gitu. Iya. Padahal kan mesinnya memang dibelinya di bulan Mei, Mas. Dibelinya bulan apa sih? Mei. Mei kan? Iya. Bentar. Kalau Mei itu yang atas itu Anda 4/12 itu tahun berapa? Tahun 2020, ini bulan Januari, Februari, Maret, April. Oh, itu tahun 2020 ya. Oke. Iya. Yang ini tahun 2019-nya adalah bentar. Berarti kan nilai sebelumnya itu 558 kurangi 558 kali 20%. Terus masih Anda kalikan 20% lagi. Terus kali 8/12. Iya, Pak. Yang ini dikurangi ini tuh nanti jadi basisnya tahun selanjutnya gitu, Pak. Tahun 2020 yang bulan Mei sampai bulan Desember. Yang basis 2019 harusnya berapa? Ini kan yang di bawah ini kan yang 2019 kan, Mas? Yang mana, Pak? Yang di bawah ini 2019 bukan? Yang ini, yang pengurangnya ini. Yang 2019. Kalau pengurangnya ini kan 1 tahun ya, selama 1 tahun. 1
1 tahun. Kemudian Anda kalikan 20%, Anda kalikan lagi 8/12. Iya. Oh, kalau pakai metode sebenarnya ada 2 perhitungan, ada 2 teknik perhitungan sih. Kalau ini Anda bikin parsialnya ya, 4 bulan pakai tarif yang tahun sebelumnya ya. Ya. Kemudian yang 8 bulan Anda pakai tarif yang 2020. Berarti yang atas ini 2020 tapi yang 4 bulan. Ini Ya, bawaan dari 2019. Ya. Bawaan dari 2019. Ini kok saya jadi bingung sendiri. 8 kurangnya 20%. Oh iya, ya itu udah dikalikan 20%. Dikurang 20% kan berarti dikurang itu. Oke, dikalikan 20% kali 8/12. Oh iya. Ya, ini maksudnya yang 558 kali 20% ini kan sebenarnya yang ini kan Mas, tapi 1 tahun gitu loh. Ya enggak? Iya. Ini 1 tahun ya. Terus ini apa namanya? Anda kurangkan dari yang 558 ya. Kemudian baru kalikan Anda 20%, baru kalikan 8/12. Oke. Make sense sih. Oke, ada pertanyaan Mas, Mbak? Oke, clear ini ya. Jadi hitungnya harus hati-hati kalau ini parsial tahun ini ya. Ini kalau parsial tahun hitungnya hati-hati. Ya, terutama nanti kalau ketemu soal yang single digit ini agak ribet sebenarnya di sini ya. Oke. Makasih Mas Satria ya. Ya Pak, sama-sama. Jadi dari sini kan teman-teman bisa lihat ya bahwasanya metode saldo menurun ganda itu kan beban penyusutannya paling banyak ya. Ya enggak? Jadi perusahaan kalau pengen menggunakan teknik earning management dengan cara dia ya dibikin keuntungannya sedikit dulu di awal-awal kepemilikan aset tetap ya dia akan pakai metode saldo menurun berganda. Jadi bisa jadi saya kayaknya di awal-awal tahun itu belum banyak keuntungan, belum banyak revenue ya. Belum banyak revenue sehingga ya udah saya bebanin beban penyusutan sekalian banyak ya supaya saya tidak perlu bayar pajak. Ya. Nanti kalau udah banyak revenue, nanti kesananya dia banyak revenue, beban penyusutan makin sedikit sehingga kesananya dia untungnya makin banyak. Nggak masalah dia bisa bayar pajak, tapi di awal-awal dia nggak perlu bayar pajak karena rugi kan gitu. Nah, itu menarik metode penyusutan itu dijadikan sebagai salah satu tools buat perusahaan untuk melakukan manajemen laba ya. Oke, berikutnya nomor 2. Izin Pak. Mbak Niken ya? Iya. Ya, silakan. Izin buat share screen. Apakah sudah kelihatan? Masih coba mulai. Nah. Ya. Silakan. Izin Pak, kalau salah mohon dikoreksi. Ini mohon maaf, saya ngerjainnya agak berantakan. Nggak bisa rapi soalnya. Tenang aja Mbak. Sama-sama belajar. Ini, ya. Di sini diketahui harga perolehan peralatan 152 juta, masa manfaat dalam tahun itu 8 tahun, nilai sisa 8 juta, estimasi produksinya 40.000, jam kerjanya itu 20.000 jam. Lalu untuk selama 2019, untuk jam kerjanya yang aktual yang terjadi itu ada 525 jam, kemudian unit produksinya ada 1.000. Terus untuk soal yang pertama itu ada metode garis lurus pada akhir tahun 2019. Kan di 2019 itu kan dari bulan Oktober sampai Desember, berarti ada 3 bulan. Terus biaya penyusutannya itu rumusnya ada
harga perolehan peralatan awal tadi 152 juta, dikurangi dengan nilai sisa 8 juta, dibagi dengan masa manfaat 8 tahun dikali 3/12, karena cuma 3 bulan dari 12 bulan dalam setahun. Dan biaya penyusutannya itu ada 4.500.000. Kemudian untuk yang B, metode aktivitas unit output akhir tahun 2019, di mana biaya penyusutannya itu rumusnya ada biaya perolehan awal 152 juta, dikurangi dengan nilai sisa ada 8 juta, dikali dengan estimasi produksi awal itu 40.000 dikali yang terjadi selama 2019 itu ada 1.000. Berarti biaya penyusutannya ada 3.600.000. Kemudian yang C ada metode aktivitas menggunakan jam kerja di akhir tahun 2019 juga. Itu rumusnya ada biaya perolehan awal 152 juta dikurangi dengan nilai sisa 8 juta dikalikan dengan jam kerja selama 2019 522 jam dibagi dengan 20.000 jam yang estimasi jam kerja. Itu dapatnya 3.780.000. Kemudian untuk yang D ada jumlah digit tahun 2021. Untuk mencari jumlah tahunnya tadi kan rumusnya N plus 1 dibagi 2. N-nya di sini 8 dapat 36. Kemudian sisa tahunnya itu dari tahun 2019 bulan Oktober sampai 2021 itu ada 96 bulan dikurangi 27 bulan yaitu dapatnya 69 bulan. Biaya penyusutannya itu ada 69 dibagi 12. Kenapa dibagi 12? Karena di sini dibaginya pakai tahun. 36 di sini dalam bentuk tahun. Berarti 69 dibagi 12 supaya menjadi tahun. Dibagi dengan 36 dikali dengan dikali dengan 152 harga perolehan awal dikurangi dengan nilai sisa dapatnya 23 juta. Kemudian untuk yang E, metode saldo menurun berganda dari tahun 2021, di mana persentasenya ini adalah 1/4, yaitu dari 2 dikali 1/8, dapatnya 1/4. Di tahun 2019 itu rumusnya ada 1/4 dikalikan dengan nilai buku awal 152 juta, dapatnya 9.500.000. Kemudian nilai bukunya menjadi yang 152 juta dikurangi dengan 9.500.000 dapat 142.500. Di tahun 2020 itu 1/4 sama 1/4 dikalikan dengan nilai buku ini yang baru 142.500 dapatnya 35.625.000. Nilai bukunya ini hasil pengurang dari 142.500.000 dikurangi dengan ini 35.625.000. Kemudian yang dicarikan 2021 ini itu dari 1/4 dikalikan dengan nilai buku di tahun 2020 dapatnya 26.718.750. Kemudian nilai bukunya ini hasil dari pengurang antara 2020 di 106.875.000 dikurangi dengan 26.718.750.000. Karena dicari cuma biaya penyusutannya di 2021, berarti jawabannya yang 26.718.750. Sudah, Pak. Mohon maaf. Ini kalau teman-teman perhatikan kan konsisten ya, saldo menurun ganda itu selalu paling besar, ya enggak? Dibandingkan dengan metode garis lurus, kemudian metode garis bengkok, ya. Aktivitas ya, metode digit tahun ya, itu selalu dia paling banyak kan, jadi paling tinggi, di konsisten ya. Nah, ini Mbak, ini untuk klarifikasi aja, ini perhitungan yang jumlah digit tahun ini ya. Ini 69/12 ini maksudnya 69 bagi 12 dalam kurung 12 kali 36 maksudnya. Ini kan 12 ini kan sebagai penyebut juga nih. Iya. 36 juga penyebut ya harusnya. Nggak tahu Pak, saya mikirnya gini, itu kan harusnya itu kan yang atas pembilang ya Pak. Pembilangnya itu kan bentuknya tahun.
Terus itu kan saya nulisnya dalam bentuk bulan. Jadi saya bagi 12. 36 ini apa? Tahun dibagi dengan jumlah tahun 8 tahun itu. Apa? Ini 36 ini apa? 36 itu, Pak. Jumlah tahunnya 8 tahun itu kan 8 tambah 7 tambah 6 dan seterusnya itu kan 36. Nah, oke, ini oke. Ini kan sebenarnya kalau mau dicari pakai desimal juga bisa ya. Ya, apa namanya? Ini kan tahun 2021 tahun keberapa nih? Apa? Tahun 2021 tahun keberapa? Ketiga. Tahun ketiga, ya. Berarti sebenarnya kalau kita hitung mundur dari ini 10 ya. Ini 10 tahun tadi ya? 8 tahun. Oh, 8 tahun ya. 8, 7, 6 ya. Berarti kan sebenarnya atasnya kan 6 nih ya. Ya enggak? Atasnya nih 6, bawahnya kan harusnya 36 nih ya. Ya. Cuman 6-nya kan enggak 6 persis. Kenapa? Karena kan tadi di tengah-tengah tahun kan tadi ya. Iya. 6-nya nih 6 per berapa? 6 koma berapa kan gitu ya. 6 koma berapa. Kan harusnya ketahuannya di sana ya. Nanti sebenarnya akan sama sih kalau dihitung dengan cara ini juga harusnya akan sama. Oke, 23 ulangi ini. Ya. Nah, ini Mbak, ini yang ada nomor B sama C. B sama C ini nggak konsisten ya cara ngitungnya ya. Sebenarnya sama aja sih. Ini Anda bagi dulu baru kali, yang ini kali dulu baru bagi. Iya. Ya enggak? Semudengnya saya, Pak. Tapi Anda paham, sebenarnya kan konsepnya sama nih ya. Sebenarnya iya. Cara ngitungnya kan sebenarnya sama ya. Anda mau bagi dulu, mau kali dulu sebenarnya sama ya. Asal Anda jangan bingung aja ya. Oke. Lagi, makasih Mbak Niken ya. Ya. Terima kasih Pak. Iya. Bentar ya, saya lihat portal dulu ya. Coba sekarang nomor 5 dulu deh, yang impairment. Ada yang sudah sampai nomor 5 belum? Saya, Pak. Oke, boleh. Silakan, Mas. Yuk, silakan Mas. Tadi siapa? Mas Apta ya? Udah muncul belum, Pak? Bentar lagi, ini masih belum nih. Kalau di laptop saya sih. Atau teman-teman udah muncul belum? Wah, ini dia. Nah, tadi kan sudah contoh penyusutan ya, sekarang yang impairment. Coba silakan Mas. Soal 5 ini diminta buat apa? Yang A, buat jurnal jika ada untuk mencatat penurunan nilai aset atau impairment pada tanggal 31 Desember 2019. Nah, untuk mencari ini kita perlu cari tahu dulu ada atau enggaknya. Caranya pakai data pakai informasi 31 Desember 2019, harga perolehan dikurangi sama akumulasi penyusutan.
90 juta dikurangi 10 juta. Itu jadi carrying amount-nya 80 juta. Nah, kemudian dikurangi lagi sama recoverable amount senilai 70 juta. Nah, hasilnya 10 juta itu sebagai loss on impairment. Nah, untuk jurnalnya, loss on impairment terhadap accumulated depreciation sebesar 10 juta. Kemudian yang B, siapkan jurnal untuk mencatat beban penyusutan tahun 2020. Di tahun 2020 ini pakai carrying amount yang baru 70 juta. Ini dapatnya dari harga perolehan sebelumnya dikurangi sama total akumulasi depresiasi. Akumulasi depresiasi awalnya 10 juta, terus ditambah lagi 10 juta lagi, jadi 20 juta. Jadi 90 juta dikurangi 20 juta, hasilnya 70 juta sebagai carrying amount yang baru. Peralatan ini memiliki sisa manfaat 4 tahun. Jadinya depresiasi per tahunnya 70 juta dibagi 4 tahun. Untuk jurnal sendiri, depresiasi expense terhadap accumulated depreciation sebesar 17,5 juta. Nggak mau turun. Ini nggak mau turun. Terakhir yang C, jumlah peralatan dapat dipulihkan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah 60 juta. Perlukan jurnal untuk mencatat peningkatan ini. Untuk mencari peningkatannya, peralatan yang dipulihkan ini dikurangi sama total pengurangan dari carrying amount baru sama depresiasi expense-nya. Jadi pertama 70 juta ini dikurang sama 17 juta. Hasilnya 52,5 juta. Nah, kemudian 60 juta yang dapat dipulihkan ini dikurangi sama hasil pengurangan tersebut. Jadinya 7,5 juta. Untuk jurnalnya, accumulated depreciation terhadap recovery of impairment loss sebesar 7,5 juta. Ya, bagus Mas Asa. Bentar nih, ya. Ini teman-teman biar nggak bingung, ya. Ini kan kalau di soalnya ini kan bilangnya gini. Tanggal 31 Desember, peralatan memiliki sisa manfaat 4 tahun, ya. 4 tahun itu berarti kan terhitung dari 31 Desember nih ya. Ya. Kemudian dia di tahun 2020 kok kenapa masih dibagi 4, Pak? Ya iya, karena kan dia ngitung carrying amount-nya kan carrying amount awal tahun 2020 nih ya. 20. Ya, yang tadinya kan carrying amount-nya sebelum ada impairment kan 80 ya Mas ya. 80 nih ya. Tapi setelah ada impairment tinggal 70 saja. Artinya dari mulai awal tahun 2020, maka yang digunakan sebagai basis untuk penyusutan adalah ya yang baru ini 70.000 ini, maka dibagi 4 tahun ya. Jadi jangan bingung kok tetap 4 tahun Pak, ya 4 tahun loh ngitungnya dari awal tahun 2020 kok gitu ya. Oke, kemudian yang recover ini Mas, recover dari impairment ya. Nah, kita lihat ya, impairment-nya berapa tadinya Mas di 2019? Impairment-nya 10. Kemudian terjadi recovery berapa nih? Setengah ya? 60. 7,5. Nah, 60 kan? Nah, 60 Anda bandingkan dengan carrying amount yang baru 70.000. Bentar. 7,5 dari mana? 7,5 dari hasil pengurangan antara peralatan dipulihkan sama carrying amount dikurangi depresiasi. Carrying amount awal tahun ya dikurangi penyusutan dikurangi penyusutan tahun 2020 ya. Sehingga terjadi carrying amount di akhir tahun 2020 adalah 52.500. Ternyata recoverable amount-nya sudah naik nih jadi 60 juta gitu Mas ya. Nah, kan ada kenaikan sebetulnya 7,5. Nah, ini Mas, Mbak, nanti hati-hati. Kalau kenaikan 7,5 ini, misalkan dia lebih tinggi dari yang dia impair di tahun sebelumnya, maka kita yang bisa kita akui sebagai recovery of impairment loss itu sebesar maksimal yang sudah pernah kita impair. Ya. Jadi nggak boleh nih, misalkan ternyata nih kenaikannya lebih dari 10, terus Anda akui misalkan 12 sebagai recovery nggak bisa. Ya. Kemarin cuma mau impair 10 kok, masa sekarang recovery-nya 12 kan nggak boleh. Gitu ya, Mas Afta dan teman-teman semua ya. Iya, Pak.
harus dilihat di tahun sebelumnya tuh impairment-nya berapa, ya. Dan ingat recovery of impairment loss nanti masuk kemana, Mas Apta dan teman-teman? Masuk ke other income, ya. Kan di recovery. Kalau loss on impairment masuk other expense, kalau recovery-nya masuk ke other income, ya. Bukan ke OCI ya, jangan salah dengan OCI ya. Beda sama OCI. Kalau OCI kan other comprehensive income, di bawah lagi, dia di bawah net income. Kalau ini masih di atas net income. Jadi mempengaruhi perhitungan net income. Oke, demikian ya teman-teman ya. Makasih Mas Apta. Kita sudah bahas 3 soal, lumayan kan? Jadi Anda tinggal submit ya 2 soal saja. Tinggal submit 2 soal saja, akan meringankan teman-teman semua ya. Jadi kita sudah bahas materi aset tetap dari mulai case perolehan, pelepasan sampai ini penyusutan dan impairment ya. Minggu depan kita masuk depresi dan revaluasi aset tetap. Jadi memang sampai UAS nanti kita bicara tentang aset terus ya. Nanti di pertemuan terakhir nanti ada intangible aset gitu ya. Oke, teman-teman semua jaga kesehatan ya. Jaga makan ya. Dan tetap lucu nggak apa-apa lah ya, Mbak Stephanie ya. Makasih ya saya dikasih pertanyaan. Jadi saya bisa bikin tebak-tebakan buat anak saya hari ini. Atau saya bikin tebak-tebakan ke kelas lain. Oke, salam sehat teman-teman semua ya. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Dan semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak.